Kalau ada orang tua menyiapkan seperti itu, maka Allah akan cepat merespon, cepat menerima semua ikhtiar yang telah disiapkan orang tua itu. Jadi kalau ada ibu sekarang pulang ke rumah, menyiapkan tuntunan ini untuk anaknya, walaupun sudah terlahir, ibu siapkan, ibu ikhtiarkan, ibu doakan, ibu yakinkan kepada Allah, fataqabbalaha rabbuha, maka Allah menerima ikhtiar orang tua yang menyiapkan seperti ini. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan terbaik. Kalau sudah Allah terima, ibu gak usah repot lagi. Wa anbataha nabatan hasana, Allah yang rawat Maryam itu dengan perawatan terbaik. Ibu gak pusing bu ngurus rezekinya, Allah yang rawat. Jadi investasi dari sekarang supaya ibu gak repot ke depan. Termasuk bab rezeki bu, ibu gak usah rawat lagi, gak usah mikirin, nanti Allah yang kirimkan. Yang paling hebat, walaupun ibu capek di awal mendidik, capek mengingatkan, kadang-kadang mesti pisah sebentar dengan anak, nangis lagi, doa lagi, tapi setelah anak itu tumbuh dan diperhatikan oleh Allah, semua investasi itu dibayar lunas. Ibu tinggal tunggu kebahagiaannya aja. Mereka anak-anak muda yang sudah merasa punya Allah, lalu kami lindungi kehidupan mereka. Jadi kalau sudah dirawat Allah, kecilnya disayang, remajanya dirawat, tumbuh dewasanya ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu indah. Berikutnya adalah adab dalam mendidik anak perempuan. Nanti laki-laki di lain tempat ya. Nanti ada di surat Luqman, itu nanti terkait laki-laki. Ini untuk perempuan dulu. Nanti insya Allah kalau masuk pada bab berikutnya setelah perempuan, keluarkan nanti pendidikan anak-anak di dalam Al-Quran. Nanti kita akan turunkan. Dan kitabnya lengkap insya Allah. Sudah bu? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta. Ketika lahir perempuan itu, Hannah berkata, ya Allah, perempuan, saya kan punya nazar, pengennya laki-laki jadi pelayan di rumahmu, ya. Allah menjawab, Hannah, perempuan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Dan saat yang bersamaan kalimat itu menegaskan bahwa anak perempuan ini pun bisa punya status yang sama di masa itu seperti laki-laki. Karena nazarnya itu tadi, Allah ingin mendobrak satu tradisi bahwa seakan-akan kalau ulama itu harus laki-laki. Tidak, perempuan pun bisa jadi ulama. Kayak cetak anak ibu jadi ulama perempuan, supaya bisa mengajarkan fikih perempuan. Masa fikih perempuan diajarin sama laki-laki? Sayyidah Aisyah itu kan ulama perempuan. Sepertiga ilmu di muka bumi ini dikuasai oleh Sayyidah Aisyah, ahli di bidang kedokteran juga dan sebagainya. Teruskan, wa inni sammaituha Maryam, baru ketemu kata Maryam di sini. Wa inni, dan sungguh aku tetapkan pada diriku. Saya baca pakai ilmu balaghah dulu ya, dari cabang ilmu nahunya. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ini asalnya dari kata inna. Inna itu huruf yang berfungsi menguatkan pesan ke dalam jiwa, supaya pesan ini dipegang dengan kuat, jangan sampai ragu. Kalau disambungkan dengan ya mutakallim menjadi inni, inna plus ya, jadi inni artinya dibawa ke pribadi. Maksudnya gini, ibu kalau sudah lahir anaknya, misalnya lahir tadi perempuan, terus ibu pengen kasih nama. Ketika memberikan nama itu, ibu harus betul-betul mencari nama yang terbaik, yang meyakinkan pada hati ibu bahwa nama itu yang terbaik untuknya. Poinnya, jangan sembarangan kasih nama. Cari nama yang bermanfaat untuk anak dunia akhiratnya. Cari nama yang membanggakan anak itu untuk orang tuanya. Dan yang paling penting begini, cari nama yang sesuai bagi harapan ibu untuk anak itu ke depannya pengen jadi apa. Itu poinnya. Contoh, Hannah tadi anaknya pengen jadi apa? Orang salihah, pelayan dari rumah Allah, dekat dengan Allah, kan? Jalan hidupnya baik, terhormat. Itu bahasanya diwakili dengan satu kata, namanya Maryam. Itu artinya Maryam. Artinya abidat, khadimah, afifah. Ini Maryam.
Pesan pentingnya apa yang pertama sebelum kita ke Maryam? Beri nama anak itu sesuai dengan doa dan harapan ibu saat anak itu dikandung. Karena setiap ibu yang mengandung pasti punya harapan untuk anaknya. Pasti itu. Kalau harapan standar pengen jadi anak soleh, itu pasti. Itu ada di Quran surah ke-7 di ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Ketika seorang perempuan tengah mengandung, bergaul dengan suaminya, mengandung, kemudian kandungan itu mulai berkembang. Falamma athqalat, ketika semakin membesar menjelang kelahiran itu harapan semakin tinggi. Da'awallaha rabbahuma. Suami istri itu normalnya pasti bermohon pada Allah. La in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, mohon jadikan bayi yang terlahir ini tumbuh sebagai anak yang soleh. Merasa begitu kan? Datang kepada tokoh agama, kiai, ustadz, alim, doakan ustadz, mudah-mudahan lahiran lancar, anaknya soleh. Pernah begitu? Kan? Tapi dibalik kesolehan itu pasti punya harapan. Anaknya pengen jadi ahli Quran misalnya, pengen jadi hadis. Nah, ibu cari nama yang mewakili dari nama itu, doa-doa ibu ke situ. Ya? Misal saya pengen anak saya yang perempuan, dia pintar, cerdas, gesit, dan paham Al-Quran. Ibu beri nama misalnya Aisyah Faqihatul Quran. Aisyah dinisbatkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, yang gesit, ahli ilmu, pakar di bidang banyak ilmu, faqihatul Quran, yang sangat mengerti isi Al-Quran. Contoh. Jelas? Anaknya cantik, ketika lahir bagus gini, kayaknya ini dewasanya ini senang, tampilan yang baik dan sebagainya. Beri nama misalnya Zainab Habibatul Rasul. Misal. Ya? Misal Sayyidah Zainab itu kan tampil indah, menawan, pakaiannya bagus-bagus, senang fashion, tapi saat yang sama dicintai oleh Nabi SAW. Halo, jelas? Nah, ini karena nazarnya ingin lahir seorang anak pengabdi, ahli ibadah, dekat dengan Allah, pelayan pada kepentingan agama dan rumah Tuhan, saat yang sama menjaga kehormatan dirinya. Maka diberi nama dengan apa? Maryam. Ini Maryam. Ini artinya dalam bahasa Arab seperti itu. Ibrani pun demikian. Dalam bahasa Ibrani itu Maryam. 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 Dalam bahasa Aramaik juga sama. Maryam. Terserah apakah setelahnya Belina atau apa dan sebagainya, itu kan bebas tuh. Penting Maryam dulu. Nah, dalam bahasa Yunani Maryam atau disingkat Maria. Maryam atau disingkat Maria. Nah, Ibu, kalau fokus saya nerangkan nasab di awal tadi itu, saya akan katakan Yunani itu kan muncul 8 sebelum Masehi. Nanti berkembang mempengaruhi Romawi 200 nanti, ya 200 tahun sebelum Masehi. Di masa-masa itu banyak sekali Romawi dipengaruhi oleh Yunani, termasuk bahasa-bahasanya. Ibu, saya bukan cerita ya, karena saya juga dosen. Saya mengajar khusus untuk S3 di linguistik di UPI. Mahasiswa saya semua S3. Dan materi saya mengajar hari ini tentang semiotik. Semiotik itu cabang di bidang bahasa untuk meneliti akar-akar dan tanda-tanda dari bahasa, dari penampilan, dari fenomena. Ya, misalnya kenapa ini ada rombongan yang jilbabnya kok hitam gitu, yang satu jilbabnya kuning, ininya gini, apa keadaannya dan suasana hatinya atau keadaan itu ada di semiotik, itu ada cabang seperti itu. Nah, dalam semiotik itu diuji kata itu dari mana sumbernya. Jadi kalau kita belajar semiotik sampai di linguistik, nanti ada 7 tahapan sampai ke wacana. Jadi kalau menemukan kata, misalnya semiotik dari kata semion di Yunani, dasarnya seme. Seme ini dasarnya di bahasa Arab, simya, dari kata sama yasmu, digali tahun berapa, dari tahun ini nanti munculnya turun ke siapa, sampai jadi teori, sampai jadi disiplin ilmu. Nah, Maryam ini asal kata dasarnya itu Maryam juga dari bahasa Ibrani yang tadi. Ini yang banyak digunakan di era-eranya tadi, yang dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Makanya di lingkungan orang-orang Yahudi sekarang yang menguasai Palestina dihidupkan lagi bahasa Ibrani. Maryam itu panggilannya tetap Maryam. Kenapa saya bicara Aramaik? Karena di era Aramaik ini saat 200 tahun sebelum Masehi itu banyak dipengaruhi oleh Yunani,
berkumpul di situ, kemudian bahasanya yang tadinya Maryam berubah jadi ejaannya Maryam, maka disingkat menjadi Maria. Diserap ke dalam turunan bahasa Latin, pindah ke Inggris menjadi Mary. Saya serius. Ya? Jelas? Maka dari sini kemudian muncul istilah nama Maria. Asalnya ke Yunani. Dari Yunani itu singkatan dari Maryam. Tarik ke atas ya ketemu Maryam. Ini. Ibraninya Maryam. Nah, bahasa Arab itu ketika menampilkan di Quran Maryam mengkonfirmasi nama asal dari linguistik aslinya, dari bahasa aslinya. Siapa namanya? Maryam. Jadi kalau disebut Maryam benar? Benar. Maryam benar? Benar. Maria benar? Benar. Bunda Maria adalah sosok yang sama, mengacu kepada sosok mulia Maryam, putrinya siapa? Hannah. Dari suaminya siapa? Imran. Jelas sampai sini? Nah, tapi yang penting bukan jelas itunya. Yang penting itu Maryam ini mewakili makna nama dari sebuah doa. Pesan pentingnya, ibu tidak harus mengganti nama anak ibu atau ibu pulang dari sini jadi Maryam semua, bukan. Setelah pulang ganti status semua Maryam. Aduh. Nah, ibu. Dah. Satu nama. Jadi kalau beli nama itu satu mesti pede, Bu. Yakin. Istikharah nggak apa-apa. Yang kedua tadi cari jalan sesuai dengan niat doanya. Dah, ada satu ya. Ini baru mulai kelahiran nih. Kalau ada anak yang namanya membawa takdir perjalanan yang kurang baik bagi hidupnya, boleh diganti namanya. Boleh. Dulu zaman Nabi itu ada seorang sahabat masuk Islam, hidupnya murung terus. Karena namanya si murung. Diganti oleh Nabi si bahagia. Dari situ berubah. Nama itu doa. Nama itu apa? Doa. Dan hati-hati, termasuk nama-nama yang tidak baik yang memang harus diganti. Misal, ibu kenal Abu Hurairah? Saya bilang kenal. Sahabat Nabi kan? Nama Islamnya Abdurrahman. Nama awalnya Abdus Syams. Abdus Syams itu hamba matahari. Beliau Majusi, masuk Kristen, masuk Islam mu'allaf. Begitu masuk Islam diganti menjadi Abdurrahman, hambanya Allah yang maha penyayang. Ada nama-nama setan, hati-hati bahaya. 9. Ya, ibu paling ingat Dasim gitu kan? Ya, ada 9 nama tuh. Ya. Hati-hati, termasuk cek nama suami, nama anak tuh ya, yang laki-laki. 1 nama. Kalau di bab ini tidak ada artinya ungkapan Shakespeare. Apalah arti sebuah? Tidak, nama sangat berarti. 2, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini penting saya ajarkan di sini fikih Qur'annya. Hati-hati, fokus baik-baik. Dari sejak lahir mintakan perlindungan kepada Allah atas bayi yang terlahir ini dari godaan-godaan setan selama hidupnya. Ibu, ini kalimat yang diabadikan Quran, dan ini menjadikan Maryam dan anaknya Isa bin Maryam 2 manusia di muka bumi. Perhatikan baik-baik, yang langsung dijamin Allah tidak diganggu oleh setan saat lahirnya. Makanya ketika nangis, nangisnya pelan, Bu. Gak banyak teriak. Nangisnya pelan. Ini saya bukan bicara tentang medis ya. Kalau medis itu urusan lain. Itu hal yang lain. Tapi ini menunjukkan betapa lahir itu tenang anaknya, lembut anaknya, tetap menangis juga, tapi dalam keadaan yang sangat tenang. Ada faidah apa? Ada manfaat apa? Karena ketika terlahir, baru dilahirkan, kemudian dimohonkan pada Allah oleh ibu yang baru melahirkannya. Suami juga boleh menyampaikan itu, karena di sini disebutkan suaminya Hannah yaitu Imran sudah meninggal sebelum Maryam lahir. Apa doanya? Ibu boleh mengulang kalimat yang sama persis kata para ulama dengan kalimat Hannah ini. Di Quran surah ketiga ayat ke-36. 2, ini nama sudah. Yang kedua, doa saat kelahiran. Quran surah ketiga ayat 36. Kita masih ada waktu? Panitia, saya izin tambah 15 menit boleh ya? Boleh. Ibu kan tinggal boleh aja gitu. Kita bertanggung jawab.
Perhatikan dari kalimat ini. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Perhatikan Bu ya, saya ajarkan doanya. Kalau lahiran anak, kalau sudah terlewat bagaimana Ustaz? Boleh saat malam sebelum tidur, ya, setelah anak tidur ibu pegang misalnya keningnya gini, terus ibu doakan. Allahumma inni. Nah, kalau anaknya perempuan, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jelas ya? Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anaknya laki-laki, haknya tinggal ganti hu. Haknya ganti apa? Hu. Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jelas ya? Ya Allah, sungguh aku bermohon kepadamu dengan segala kerendahan dan ketulusan agar engkau berkenan melindungi anakku ini dan seluruh keturunannya dari provokasi setan selama hidupnya. Jelas? Ya, ini bagian penting doa. Karena gini Bu, maaf ya, anak itu sebagaimana baiknya ibu merawat, tetap tidak akan lepas dari objek godaan setan. Setan tuh nggak akan melepaskan sepanjang itu masih keturunan anak Adam. Ibu latih di rumah, didik, rajin mengaji, taat pada orang tua. Ketika anak itu keluar rumah, siapa yang memastikan anak itu bergaul dengan cara yang benar? Dapat pengaruh di lingkungannya. Ini saya bicara di sini Bu ya. Saya pernah bicara bertemu dengan seseorang yang bersedih saat tumbuh dewasanya. Anaknya TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Begitu masuk perguruan tinggi, 2 pekan tidak pulang ke rumah. Begitu pulang, minta izin pindah agama. Ibu tahu Nabi Yusuf kan? Ya kan? Punya berapa saudara? 11. Karena beliau total, Nabi Yakub itu 12 anak kan? Ya kan? Halo? 12 ini, Nabi Yakub itu tidak pernah lepas. Ini bisa ibunya, bisa ayahnya. Tidak pernah lepas memohon kepada Allah agar dilindungi 12 anaknya ini dari provokasi setan. Apa yang terjadi? Ketika anaknya mulai tumbuh, yang Nabi Yusufnya ini terlihat baik, itu kan wajar. Biasanya orang tua punya kecenderungan kan, tanpa melupakan yang lain. Nabi Yakub itu adil pada semua anaknya, tapi melihat ada potensi lebih unggul di Nabi Yusuf alaihissalam, maka diarahkan sesuai potensinya. Yang 11 anak ini, yang satu adiknya Yusuf namanya Bunyamin, mendukung kakaknya, mendorong ayahnya juga dengan itu. Yang 10 diprovokasi oleh setan. Supaya apa? Supaya mereka berbuat jahat kepada Yusuf ini. Maka apa yang terjadi? 10 orang rapat di samping rumah. Perhatikan Bu ya. 9 mengusulkan uqtulu Yusuf. Sudah, selesaikan Yusuf, eksekusi saja. Supaya apa? Supaya ayah nanti nggak punya perhatian lagi ke Yusuf, perhatiannya ke kita semua. Itu kan logika anak yang baru tumbuh Bu, ada remaja, cemburu kepada saudaranya. Dari cemburunya menghasilkan niat yang diprovokasi setan untuk mengakhiri hidup saudaranya. Supaya ayah perhatiannya ke kami saja. 10 kumpul, 9 memutuskan selesaikan Yusuf. Satu orang mengatakan, jangan eksekusi, cukup lemparkan aja ke tempat gelap, diambil oleh orang lain, yang penting kan menjauh dari kita. Saya tanya pada ibu, kalau 10 orang rapat, 9 orang ada suara, 1 orang ada suara. Kalau 9 mengusulkan A, 1 mengusulkan B, 10 rapat, yang diterima yang mana? Yang 9. Yang ini menarik, 9 orang mengusulkan, 1 orang mengusulkan, 10 rapat, 9 orang mengusulkan A, eksekusi Yusuf. 1 orang mengusulkan jangan, lempar aja ke tempat gelap. Yang menarik, yang diterima ini yang 1. Padahal setan kalau memprovokasi tidak pernah turun, selalu naik. Pertanyaan saya, kok bisa pindah ke 1 dari yang 9 ini? Kesimpulannya 1,
karena ayahnya tidak pernah putus mendoakan semua anak-anaknya. Jadi kalaupun ada anak ya Bu, mohon maaf, terlihat perilakunya berbeda. Orang mengatakan aktif, orang mengatakan nakal dalam tanda petik, padahal saya tidak punya kosakata nakal. Bagi saya nggak ada anak nakal itu. Maaf ya, seunik-uniknya anak tetap simpulkan itu titipan Allah yang diberikan anugerah yang harus kita bantu supaya tumbuh. Minimal ibu doakan terus, doakan. Jelas? Nah inilah yang dilakukan oleh Hannah kepada Maryam. Jadi satu nama, yang kedua doa, baik ya. Yang ketiga dipilihkan pembimbing, guru yang pintar dan salih. Jadi kalau anaknya tumbuh sekarang ibu ya mau disekolahkan, coba ibu survei dulu, lihat sekolah-sekolah yang guru-gurunya termasuk maaf sekali, semua hal yang ada di sekolah itu, baik OB-nya, security-nya dan sebagainya, lingkungannya, ibu pastikan dua sifatnya, kualifikasinya. Satu, orangnya saleh, yang kedua pintar. Tidak cukup dengan pintar saja. Kalau tidak ditemukan sifat soleh dalam kepintaran, nanti akan merusak. Termasuk pesantren. Awas nih ya, zaman berubah, pesantren ini, mohon maaf sekali lagi, ada orang yang berusaha menjadikan pesantren itu kesannya buruk, sehingga bikin pesantren-pesantrenan, bukan pesantren betulan. Ya, ibu teliti dulu Bu, kalau sudah namanya aneh-aneh, ya sudahlah. Ya, lihat namanya sudah jelas, kiainya jelas, orang-orangnya jelas, kesolehannya mu'tabar, kepintarannya juga teruji, baru titipkan, ibu tenang di situ. Jangan cuma lihat ini gratis, ini nggak bayar, ini ringan, tapi ibu mengorbankan masa depan anak di dalamnya. Itu yang terjadi sekarang tuh di beberapa tempat tuh. Ya, saya dorong tuh Kementerian Agama itu diseleksi lagi tuh pesantren-pesantren itu. Karena ada yang cuma pura-pura bikin pesantren begini, tapi hanya untuk melampiaskan nafsu dan mengecilkan nama pesantren sehingga pesantren itu jatuh. Padahal pesantren lembaga hebat. Balik ya, balik. Jadi cari kriteria guru yang saleh dan pintar. Soleh tidak pintar kurang baik, pintar tidak soleh pun tidak baik. Satukan keduanya. Ibu survei, lihat sekolah yang baik, yang bagus bagaimana. Dah, pelan-pelan nih. Maka 12 imam ini berebut. Imran sudah meninggal kan? Di begitu lahir Bu. Ini saya mau tutup ya, karena kita mau berakhir. Kan masih ingat gak? Hannah kan bernazar kan? Nazar ya? Nazarnya kan akan diserahkan supaya dirawat ya. Jadi merawat rumah Allah, tumbuh nanti jadi seorang hamba yang taat ibadah, rajin dan sebagainya. Maka ini kan harus dititipkan, yang merawatnya siapa? Maka ketika baru dilahirkan, diberikan ASI cukup dan seterusnya, maka diserahkanlah. Ini dalam bahasa kitab itu dibungkus pakai kain, dibaguskan. Setelah itu dicukupkan, diserahkan kepada para imam-imam tadi. Maka imam-imam itu berebut ingin merawat Maryam ini supaya mereka menjadi orang yang merawatnya tumbuh menjadi anak yang sukses, solehah. Karena tahu ini ibunya soleha, ayahnya soleh juga, pasti anaknya juga soleh. Dan lahir dari proses yang tidak biasa. Jadi Maryam ini unik, ibunya melahirkan tidak biasa, Maryam pun akan mengandung dan melahirkan tidak biasa, anaknya pun tidak biasa. Ini menarik nih. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Maka Nabi Zakaria mengatakan, saya kan pamannya, saya Pak Le-nya, saya lebih berhak. Yang lain mengatakan, ini tidak ada urusan dengan Pak Le, Pak Ade ataupun yang lainnya. Ini urusannya dititipkan ke sini, kita semua panitia di sini, kita undi. Maka mereka mengundi dengan 3 kali tahapan. Tuliskan nama, dikocok begini, keluar satu, begitu keluar namanya Zakaria alaihissalam. Oh ini belum yakin. Yang kedua harus dikasih beban. Kasih beban, kemudian ke air ditumpahkannya. Nanti yang keluar, kalau keluar bebannya jatuh, kemudian jatuh itunya satu, maka itu yang jadi perawatnya. Apa yang terjadi? Para ibu sekalian, yang keluar pun Nabi Zakaria lagi. Yang ketiga, 3 kalinya, sekarang semuanya ditumpahkan. Yang ngambang ke atas, yang tenggelam, itu yang tidak merawat. Yang ngambang ke atas, ya, mengapung ke atas itu, namanya dari kayunya itu yang merawat. Maka 12-nya kemudian dilemparkan ke air dengan tulisan nama. Yang mengambang, mengapung ke atas itu tulisannya pun Nabi Zakaria lagi. Baru yang lain mengatakan, memang sudah kamu yang harusnya merawatnya, katanya. Sepakat semua. Ya, maka
Ini menunjukkan apa? Di sekolah yang baik, guru-guru yang baik, itu akan punya semangat yang sama semuanya untuk mendidik anak-anak menjadi baik. Sekolah yang baik itu begitu, gurunya kompak, semua punya visi. Bukan hanya ngejar target kurikulum. Ini kalau ada guru-guru di sini tuh, kurikulumnya begini kejar-kejar, tapi tidak memastikan anak itu benar tidak belajarnya. Paham tidak? Guru yang baik adalah guru-guru yang kompak, ingin memastikan anak didiknya terawat oleh sosok yang terbaik. Terakhir, kalau ibu sudah berdoa, memberi nama dengan baik, mencarikan guru yang terbaik, tinggal satu lagi, yang keempat. Ini agak spesial ya. Ini di rumah tempatnya. Usahakan kalau anak ingin soleh betul dekat dengan Allah dan investasi untuk orang tuanya di masa depan, siapkan mihrab untuknya. Apa namanya? Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Definisi gampangnya begitu. Mihrab ini punya dua keutamaan. Satu, mempercepat datangnya rizki dari sisi yang tidak diduga. Dua, mempercepat jawaban doa. Semakin soleh orangnya, semakin solehah, dia punya mihrab, terkadang belum minta Allah sudah beri. Jadi ada orang begini bu, dia minta memohon, ini saat dikabulkan, dia minta memohon, begitu disebutkan Allah kasih. Ada orang yang baru terbersit di benaknya, saking dekatnya hubungannya dengan Allah, dan dia butuh itu, baru terfikir Allah sudah berikan. Nah, mihrab itu mengantarkan pada yang kedua. Kenapa tempat imam diberi nama dengan mihrab? Karena diharapkan imam saat memimpin jamaahnya menunaikan ibadah, doanya cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh sembarangan memilih imam dalam masjid. Nah, ibu boleh bisa siapkan mihrab di dalam rumahnya. Bisa satu bentuk ruangan, atau kalaupun ruangannya terbatas, sehamparan sejadah. Syaratnya cuma satu, jangan campuri di dalamnya dengan urusan yang bukan ibadah. Bahasa gampangnya, khususkan untuk ibadah saja, walaupun sehamparan sejadah. Di situ ibu berdoa, baca Qurannya, sholatnya, zikirnya. Di luar kepentingan ibadah, ibu keluar dari mihrab. Jelas? Termasuk bikin status. Keluar. Klik. Sedang di mihrab nanti ya teleponnya. Nah, keluar. Sudah berapa? Saya sebutkan 4 ya. Yuk, 1 apa masih ingat? Berdina. 2, 3, pilihkan guru yang baik, soleh dan cerdas. 4, siapkan Nah, sekarang saya tutup ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabata hasanah wa ambataha nabatan hasanah wa kaffalaha Zakaria. Kalau ada orang tua menyiapkan seperti itu, maka Allah akan cepat merespon, cepat menerima semua ikhtiar yang telah disiapkan orang tua itu. Jadi kalau ada ibu sekarang pulang ke rumah menyiapkan tuntunan ini untuk anaknya, walaupun sudah terlahir, ibu siapkan, ibu ikhtiarkan, ibu doakan, ibu yakinkan kepada Allah, carikan orang-orang baik untuk bisa membimbing dia. Perhatikan kalimatnya, fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila haddin. Huruf konjungsi yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat. Peristiwa pertama ikhtiar 4, peristiwa kedua balasan yang Allah berikan. Antara ikhtiar dengan balasan tidak ada jeda, langsung Allah berikan. Fataqabbalaha rabbuha, maka Allah menerima ikhtiar orang tua yang menyiapkan seperti ini. Dalam kasusnya Maryam, maka Allah menerima ikhtiar Hannah untuk Maryam itu. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan terbaik. Kalau sudah Allah terima, ibu gak usah repot lagi. Wa anbataha nabatan hasanah. Allah yang rawat Maryam itu dengan perawatan terbaik. Ibu gak pusing bu ngurus rezekinya. Allah yang rawat. Jadi investasi dari sekarang supaya ibu gak repot ke depan. Termasuk bab rezeki bu. Ibu gak usah rawat lagi, gak usah mikirin. Nanti Allah yang kirimkan. Yang paling hebat, walaupun ibu capek di awal, mendidik, capek mengingatkan, kadang-kadang mesti pisah sebentar dengan anak, nangis lagi, doa lagi. Tapi setelah anak itu tumbuh dan diperhatikan oleh Allah, semua investasi itu dibayar lunas. Ibu tinggal tunggu kebahagiaannya aja. Karena rezeki itu ada yang datang dari orang tua ke anak, ada yang datang dari anak ke orang tua.
Ibu kalau ingin enak di masa sepuhnya, di masa perjalanan tumbuh akhirnya, kalau ingin nyaman itu di akhir, investasikan anak supaya dekat dengan Allah dari awal. Ini musim haji ya. 8 tahun lalu saya memimpin rombongan haji. Saya Amirul Hajj khusus, undangan dari Saudi waktu itu untuk 1 pesawat. Hampir sepertiga dari yang mendapatkan undangan itu ternyata anak-anak penghafal Quran. Ibunya nggak hafal, Bu. Ibunya nggak hafal. Dan menariknya, rata-rata, maaf sekali, itu anak yatim. Jadi ibunya berjuang menitipkan anaknya supaya hafal Quran dari kecil. Ibunya nggak hafal, anaknya hafal. Ternyata anak itu dari hafalannya, bagus hafalannya, sampai beritanya ke sana, diundang. Yang diundang itu anaknya, ibunya, gurunya, musyrifnya, dan teman-temannya. Di satu anak bisa bawa 6 orang. Gitu. Coba dari sekarang deh. Kami termasuk sama. Ibunda kami, saya lahirkan, saya katakan tadi, saya 13 tahun, ayah saya meninggal. Kan? Masih ada adik kami 1 itu. Itu yang dilakukan. Nah, kalau sudah 4 ini dikerjakan, apa yang terjadi? Wa kafalaha Zakaria, dirawat oleh, tadi dididik oleh sosok yang tadi kita sebutkan, soleh, dekat dengan Allah. Ya, walaupun sekarang kita sudah tidak ada nabi, tapi ikuti petunjuk nabi. Ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mengikuti petunjuk nabi, ngajarnya benar, mendekatkan diri dengan Allah, titipkan pada yang seperti itu. Jadi di kemudian hari, walaupun anaknya itu tumbuh nanti jadi kiai, mungkin bapaknya bukan kiai, ibunya bukan ya seorang nyai atau sebagainya, tapi anaknya tumbuh mengangkat derajat orang tuanya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Keutamaannya, setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam ke mihrab. Jadi yang punya kunci mihrab itu cuma Nabi Zakaria. Maryam tidak keluar. Setiap diantarkan kebutuhannya, itu semua sudah ada di dalamnya tersedia. Bayang nggak, Bu? Bu, kalau bukan musim anggur, tidak ada anggur wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Bukan musim jeruk, ada jeruk. Musim panas, buah-buahannya buah-buahan musim panas. Ini buah-buahan musim dingin ada di situ. Nabi Zakaria itu sudah paham, ini Maryam ini unik. Dari orang tua yang soleh dan solihah, punya keistimewaan. Tapi hanya ingin memastikan apakah ini didapatkan dari hasil pendidikan yang benar, didapatkan karunia Allah, atau jangan-jangan ada sisi yang lain yang belum diketahui. Maka dikonfirmasi oleh Nabi Zakaria, inilah guru yang benar, memastikan pendidikannya diserap betul oleh anak didiknya. Ibu termasuk kalau anaknya pulang dari sekolah ke rumah, ibu tanya lagi, tadi belajar apa? Dicek lagi, dilihat pahamnya. Nabi Zakaria ngecek, qala ya Maryamu anna laki hadza. Kita berakhir, Maryam, dari mana semua ini? Jawaban inilah yang akan melegenda sampai sekarang. Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini berasal dari Allah. Didik anak ibu sampai merasa ia punya Allah. Tuh. Dah, Bu. Kalau sudah merasa punya Allah, itu yang lain kecil semua. Didik anaknya sampai merasa punya siapa? Minimal dari lisannya dulu, dekatkan dengan nama-nama Allah. Sehingga kalau melihat sesuatu, Masya Allah, ada sesuatu, astagfirullah, ya Allah, sampai kenal Allah dulu, kenal, yang penting disebut dulu. Jangan paksakan paham, yang penting kenal, biasakan. Situasi di rumah dekatkan dengan Allah, setel murattal. Jelas? Kalau itu sudah terjadi, nanti karunia Allah turun. Apa ujungnya? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Paman, seperti paman tahu, Allah pasti akan mengirimkan rizki bahkan dari sisi yang tidak pernah terduga sebelumnya. Rizki itu bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, bukan hanya uang, tapi kesolehan itu rizki, ketenangan itu rizki, kebaikan itu rizki. Ibu punya rumah yang luas, besar, tempat tidurnya bukan tidurnya, tempat tidurnya empuk, tapi tidak mendapatkan ketenangan, tidak ada kenikmatan. Tapi ibu ngaji Al-Kahf hari Jumat, malamnya ibu baca Yasin, siang ibu baca Al-Kahfi. Ada 4 kisah. Kok bisa ada anak-anak muda masuk ke gua? Gua itu kan terasa, Bu, batu, alasnya keras, tapi saking nikmatnya tidur, bisa tidur 309 tahun. Ada orang masuk rumah, kasurnya empuk, baru tidur 3 detik udah bangun lagi. 309 tahun saking nikmatnya tidur. Kalau sudah dekat dengan Allah, ya. Apa coba kalimat yang melegenda di surat Al-Kahf itu?
Innahum fityatun amanu, amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang sudah merasa punya Allah, lalu kami lindungi kehidupan mereka. Tuh. Jadi kalau sudah dirawat Allah, kecilnya disayang, remajanya dirawat, tumbuh dewasanya ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu indah. Nah, pertanyaannya begini, setelah Maryam disiapkan mihrab, disiapkan pengajar, bagaimana cara Maryam ibadah sampai mendapatkan semua keistimewaan itu? Sampai nanti mengandung, melahirkan, punya anak lebih hebat dibandingkan ibunya. Ibu kalau pengen keluarga itu dilihat hebat, lihat nih. Imran. Istrinya siapa? Hannah. Ini suaminya Imran. Saleh tidak? Hannah salihah tidak? Punya anak siapa? Maryam ketika lahir lebih salihah dibandingkan ibunya, lebih saleh dibandingkan ayahnya. Jadi ibu menjadi ibu yang hebat kalau bisa mendidik anak lebih baik daripada ibunya. Ibu boleh nggak hafal Quran, tapi siapkan anak saya mesti lebih baik daripada saya. Hafal. Nanti anaknya punya anak lagi, cucu ibu lebih baik daripada ibunya, plus kakek neneknya. Maryam punya anak siapa? Isa. Maryam bukan nabi, Isanya nabi. Maryam bukan rasul, Isanya Jadi keluarga hebat itu selalu melahirkan orang-orang hebat, lebih hebat dari sebelumnya. Itulah kenapa disebut Nah, pertanyaannya, ibadah apa, kegiatan apa, ketaatan apa yang dikerjakan oleh Maryam sampai mendapatkan karunia-karunia semacam ini? Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah. Terserah. Yang penting waktu habis. Jelas, Bu? Sebentar sebelum lahir. Ini saya kasih PR dulu, enak aja PR dulu. Enggak, mulai sekarang akan ada PR. Ya, kalau bisa sih dikumpulkan PR-nya. Minimal diperiksa. Kata Maryam di dalam Al-Quran yang disebutkan khusus namanya saja Maryam atau Maryam binti Imran disebutkan sebanyak 11 kali. Yang disandingkan dengan anak beliau yang tercinta Nabi Isa bin Maryam disebutkan kurang lebih sebanyak 20 kali. Total berapa? Maryam saja disebutkan 11 kali. Yang dengan Isa disebutkan berapa? 20 kali. Ada yang menyebut 13 kali, tapi saya meneliti ulang ditemukan 20 kali. Total berapa? Nah, 31 itu membentuk manhaj, membentuk kurikulum kehidupan. Tadi saya baru bahas beberapa. Baru sampai poin yang kedua, belum 3, 4, dan 5. Nah, 31 penyebutan itu terkait dengan 5 topik pembahasan yang tadi 2 telah kita uraikan. Ya, jadi telah kita bahas yang ayat 33, 34, 35 mulai disebutkan nama Maryamnya, 35 nazarnya, 36 namanya, 37 berkaitan dengan gurunya. Nanti kita akan teruskan ke ayat-ayat berikutnya yang terkait dengan ketaatan dan sebagainya. Pertanyaan saya satu sebelum ditutup. Yang bisa jawab? Bagus. Mengapa Maryam ini menjadi satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya langsung dan kisahnya runtut dari lahir sampai dengan menuju perubahan hidupnya sebagai seorang ibu dan sampai sukses mendidik anaknya? Satu-satunya. Ya, ibu yang angkat tangan. Boleh dari situ. Salam. Baik, terima kasih. Sudah, cukup satu saja ya. Jawabannya kurang tepat ya, Bu. Tapi tidak apa-apa. Bagus. Begini, ini penting sekali sebelum nanti kita sampai ke tahap berikutnya. Mengapa Allah menyebutkan nama Maryam langsung dengan keturunan ke atasnya dan ke bawahnya? Maryam anak siapa, keturunan dari siapa, perjalanan hidupnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana sampai dengan punya anak. Karena Maryam itu satu-satunya perempuan di muka bumi yang mendapatkan prasangka dari sebagian manusia bahwa ia melahirkan anak yang statusnya menjadi Tuhan. Sehingga ada yang mengira itu ibunya Tuhan. Maka dijelaskanlah oleh Allah sifat-sifat Maryam untuk memberikan pemahaman pada manusia bahwa Maryam ini punya sifat kemanusiaan seperti manusia pada umumnya.
Berbeda dengan sifat Tuhan. Salah satunya, satu, untuk membebaskan prasangka yang disematkan kepada Maryam, sehingga tetap menjaga kehormatan dirinya, sehingga berada dalam keadaan yang soleh sebagai statusnya seperti seorang hamba. Yang kedua, menjelaskan kesalahpahaman kepada manusia yang menduga Maryam sebagai ibu melahirkan anak dan diangkat menjadi Tuhan. Maka dijelaskanlah oleh Allah sifat-sifat manusianya. Yang kedua, logika. Logika apa? Yang menerangkan sifat Tuhan dan sifat manusia, sehingga bisa dibedakan yang Tuhan begini, yang manusia begini. Jelas? Bagaimana cara memahaminya? Nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Ya terserah ya, ini pokoknya pertemuan berikutnya nanti kita paham. Oh ternyata begini. Nih begini misalnya, misal ya, kan Maryam bisa mengandung tanpa ada laki-laki. Nanti Allah balik logikanya. Adam itu lahir tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Hawa itu lahir tidak ada perempuan, ada laki-laki. Seperti itu kurang lebih ya. Nanti ke Nabi Isa juga kita akan singgung sedikit setelah menyelesaikan kisah Maryam. Ini rahasia besar ya, dan saya sarankan tuh kita semua, atau nanti turunkan ke keluarga, ke anak-anak, ke cucu, ke siapa saja. Kadang-kadang kita minta motor, dikirimnya Land Cruiser. Bisa jadi tuh. Kirim mobil, bisa jadi, karena dipandang udah mampu mengelola. Rumusnya tuh begini, kalau takwanya itu kuat, betul-betul kuat, itu mudah semua akses itu. Kesulitan kayaknya nggak ada yang sulit gitu. Rizki kadang-kadang datang tanpa diduga. Ya, ilmu cepat mengalir. Kalau mau pakai dalil, saya sebutkan dalilnya nih, tentang kesulitan yang dipermudah dan rezeki yang datang cepat. Itu. Jadi kalau kita berislam ingin mengaktifkan jiwa takwa tadi yang ada dalam inti jiwa kita, pertama syahadat tuh jaga. Ya, karena itu bagi orang yang telah komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sejak dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan terlahir dia, itu fitrah. Masih ingat sabda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya kan? Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nanti lingkungan yang berpotensi merubah dia keluar dari fitrah. Asalnya fitrah. Fitrah itu ya la ilaha illallah. Makanya dari rahim perempuan manapun kalau belum dia balik itu masih fitrah itu. Masih bersih. Kalau terpengaruh oleh lingkungan, mungkin orang tuanya, abawa itu bisa orang tua, bisa paman, bisa tempat sekolah, bisa lingkungan, itu yang mungkin berpotensi merubah, tiba pindah bertuhannya kepada selain Allah. Nah itu yang kalau balik mesti syahadat kembali, artinya mengaktifkan kembali itu sinyal fitrahnya itu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita sudah punya ini, karena sudah punya itu imannya aktif nih ya, sudah aktif imannya. Cuman kan kalau dinyalain aja nggak pernah dicek, ya kan? Handphone coba dinyalakan aja, nyala aja, disimpan aja nyala, nggak pernah diapa-apain. Apa yang terjadi? Nggak akan bisa dilihat kan ada fitur apa saja di situ. Di handphone tuh ada apa saja tuh? Ya, nggak pernah dipakai nelpon, nggak pernah dipakai WA-an, nggak pernah dipakai kirim message tuh. Apa fungsinya itu? Didiamkan begitu saja. Kan? Aja nggak ada fungsinya. Karena itu iman itu kalau sudah diaktifkan, ya aktif nih, sudah ada imannya, maka mesti dia disupport, distimulus untuk keluar sinyal-sinyal takwanya. Bagaimana cara mensupport itu, menstimulus itu supaya keluar tuh sinyal-sinyalnya? Tanya lagi sama Allah, kan yang memiliki Allah. Maka dijawab setelah la ilaha illallah, innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni, sembahlah aku lewat ibadah. Karena itulah diperintahkan kita oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itulah yang menstimulus sinyal iman supaya keluar. Semakin banyak ibadah, semakin kuat sinyalnya. Semakin kuat sinyalnya, semakin cepat mengakses kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita direkam live, sinyalnya bagus, koneksinya tinggi, gampang aksesnya. Jelas kedengaran suara, jelas situasinya. Antum teleponan, sinyal kuat, jelas kan? Sinyalnya lemah bagaimana? Terjadilah banyak keanehan tuh. Kadang ada yang tunjuk-tunjuk, ini sinyalnya lemah nih, padahal yang sedang bicara kan nggak ada di depan mata itu. Ya, tapi yang paling menarik, sebentar saya cari sinyal dulu tuh. Ya, jangan ditutup ya, tar nyari keluar dari atas turun ke bawah, ke depan, kadang naik ojek dulu cari sinyal. Ya, jadi dunia tuh dicari-carinya luar biasa gitu.
Kenapa pintu untuk membuka itu nggak kita kuatkan sinyalnya? Maka dari situ, untuk menguatkan sinyal iman tadi, yang barakahnya dan faedahnya untuk menguatkan takwa itu, ya kan, kalau simpul imannya dikuatkan, takwanya kuat kan? Nah, maka diperintahkanlah ibadah. Karena itu dalam Al-Quran, konsepsi ibadah itu umumnya begini: takwa, iman, ibadahnya apa? Atau iman, ibadah, takwa. Selalu begitu. Iman, ada ibadah. Setelah ibadah, takwa. Atau takwa dulu, iman, ibadah. Karena tiganya ini serangkai bersamaan. Jadi kita beribadah untuk menguatkan iman, iman dikuatkan untuk memantapkan takwa. Takwa kalau sudah kuat, membuka semua pintu rahmat. Karena itu jangan salah, kalau kita kemudian baca dalam Al-Quran, kita temukanlah formulasi ini. Baik, mari kita lihat kembali ke Al-Baqarah tadi ayat 2. Kita teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu kan? Setelah itu apa? Wa yuqimunas. Nah, saya tanya di situ, salat ibadah bukan? Ibadah. Jadi dikonfirmasi kalau kembali ke Quran surah Thaha ayat 14 tadi, salat itu muncul. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi kenapa diminta kita salat itu? Sebetulnya untuk kita juga, untuk mengaktifkan sinyal iman kita, supaya takwanya mantap, lebih kuat lagi. Itu formulasinya muttaqin takwa, yu'minuna bil ghaib iman, wa yuqimunas shalah salat. Ada yang bentuknya fisikal itu tadi, fisik kan salat itu, nggak pakai harta salat tuh. Ada yang kalau mau salat mesti bayar. Salat apa Pak? Zuhur, masjid. Saf mana? Pertama. Saya tunggu dulu Pak ya. Depan imam, pinggir imam, depan imam persis 2 juta Pak. Ada begitu? Nggak ada. Ya, harta nggak ada dalam salat. Ibadahnya fisikal. Makanya kalaupun harta itu hanya untuk menutup bagian aurat kita saja, sama dengan kita beraktivitas harian. Nah, ada yang diberikan oleh Allah harta misalnya, kita nanya, ya Allah, harta ini kalau mau dijadikan ibadah bagaimana? Supaya membuka lagi pintu-pintu harta yang lain. Kan teorinya begitu. Kalau semua dijadikan konsepsi ibadah, itu nanti akan menguatkan iman. Iman semakin kuat, takwanya semakin sempurna. Ketika takwa sempurna, akses dibuka. Misal dengan fisik nih, ya, kita tingkatkan ibadah fisik nih, iman kuat, takwa dibuka. Nanti ketika takwanya mantap, semua rahmat terkait fisikal diberikan oleh Allah. Kekuatan, kemuliaan, akal dan sebagainya, kesehatan, keberkahan. Harta juga begitu. Makanya nanti kalau ada orang ibadah dengan harta, jangan dikira berkurang hartanya, malah bertambah. Ya. Dan yang pertama dibuka itu bukan kuantitas hartanya, keberkahannya dulu. Kalau sudah pandai mengelola yang berkah, baru dikasih yang banyak. Ini sedikit aja belum dipakai ibadah, pengen minta lagi. Baru dikasih sepeda, udah minta motor. Padahal sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid untuk sholat. Baru dipakai sepedaan aja. Bikin klub goes tuh. Ya, cuman goesnya kemana gitu? Ya, kenapa goesnya cuman ke dunia aja? Padahal itu jadi saksi di hari kiamat kan sepeda itu. Ingat, setiap yang dipijak, yang digunakan jadi saksi di kemudian hari. Loh, makanya kadang-kadang itu bukan nggak dijawab, tapi diarahkan dulu untuk memanfaatkan sepeda ini untuk ibadah. Kalau udah dikasih, bisa ngelolanya, baru diberikan motor. Kadang-kadang kita minta motor, dikirimnya Land Cruiser. Bisa jadi tuh. Kirim mobil, bisa jadi. Karena dipandang udah mampu mengelola. Ya, pakai sepeda aja udah ngajak boncengan orang untuk ke masjid. Wah, ini udah soleh nih, kasih mobil sehingga banyak yang dibonceng, banyak pahala. Gitu cara berpikirnya. Ya. Itu kalau udah paham ilmu itu tuh enak tuh. Enak. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makanya setelah itu harta. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita temukan di Al-Qur'an ini nanti ada iman, ada takwa, ada ibadah, itu sejatinya kembali kepada kita semua kemudahannya. Nah, karena itu bagi orang-orang yang sudah beriman, mempertahankan imannya, itu oleh Allah di dalam Al-Qur'an panggilannya dikhususkan dengan kalimat imannya. Maka dipanggillah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Itu dipanggil semua. Kalau kita mau detil ngajinya begini. Ya. Apa artinya ya? Hei ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hei.
Ya itu kalau di ilmu nahwu ya harfun nida. Linida'il qaribi wal mutawassiti wal ba'id. Huruf nida, huruf panggilan untuk memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Juga disebutkan huruf ini untuk meminta pertolongan. Ya, nanti huruf nida itu di ilmu nahwu ada 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma 1, karena ini yang paling fleksibel. Jadi kalau kita mau manggil, mau orangnya dekat, menengah atau jauh, pakai ya, itu paling gampang. Kalau di bahasa Arab standar dekat pakai a yang dekat. A bani ini bani dekat, a bani dekat. A bani makin dekat. Ya, ada ya, ada ayah dan seterusnya. Tapi kalau ya fleksibel. Makanya kalau antum sedang di Mekah tuh antum panggil ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ya. Ya. Ayyuha. Ayyuha itu di Quran disebutkan 150 kali. Ayyunya munada dengan sifat taukid, haknya tanbih. Taukid itu menguatkan, hak itu mengingatkan. Jadi cara menerjemahkannya begini, kalau kita tahu makna hurufnya, cara menerjemahkannya jadi beda. Ya ayyuha, kan? Hei semuanya. Siapa semua ini? Alladzina amanu. Alladzina di dalam Al-Quran disebutkan 1080 kali. 1080 kali. Ini bukan ngarang ya, karena saya waktu menulis buku makna ayat puasa itu mengecek ayat-ayat itu semua huruf-hurufnya yang menenun rangkaian ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu saya cek tuh ya, sampai ditulisnya 7 tahun itu bukunya, sejak di Tripoli tuh. Saksinya ada Pak Subiantoro Widodo tuh. Beliau sempat di Tripoli itu, tahu beliau saya nulis itu tuh dari tulisan tangan dulu, perpustakaan cek ya, ada di Mu'jam misalnya Qomus Al-Fadhil Quran, lihat berapa banyak disebutkan berapa kali udah. Nah alladzina itu isim mausul konjungsi, bisa berbentuk objek kadang-kadang subjek, tapi ditujukan untuk semua, holistik, menyeluruh tanpa kecuali. Jadi objeknya kalau disebutkan itu bisa mencakup semua kalangan tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, mau status sosialnya disebut kaya atau cukup dan lain sebagainya, tanpa kecuali. Jadi kalau Allah katakan begini, difirmankan ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman, tanpa kecuali. Mau kalian laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status sosial dunia apapun yang dilekatkan oleh manusia, oleh makhluk. Ya, dimanapun kalian berada, mau merasa dekat denganku, menengah atau merasa jauh dariku. Ya, ini isyarat, awas, tingkatan iman. Huruf ya itu bukan cuma manggil, tapi menunjukkan isyarat tingkatan iman. Ya, yang dekat, ya dipanggil yang dekat. Siapa orang dekat dengan Allah ini? Yang sinyal imannya kuat. Makanya kalau sinyalnya kuat, ibadahnya kenceng. Jangankan fardu, sunnah pun diburu. Kan ada orang belum sholat asar, udah nyiapin jam berapa nanti asar, ya kan? Ada orang baru tahajud malam tadi, udah nunggu lagi nanti tahajud lagi jam berapa gitu, ya kan? Ada orang yang imannya pertengahan tuh, baru adzan Allahu Akbar baru sinyal hidup. Nah itu iman standar namanya, iman standar, hati-hati. Jadi kalau antum subuh Allahu Akbar dah adzan nih, nah, imannya standar tuh ya. Kalau iman di atas standar yang kuat sinyalnya itu belum dipanggil dah siap-siap ya. Ada iman yang lemah, sinyalnya lemah karena itu merasa jauh dari Allah, nanti ketutup kalau nggak sama dunia, sama maksiat itu biasanya. Ngakunya beriman, memang ngakunya beriman, tapi ketutup tuh. Karena ketutup kan, kalau sinyalnya itu tipis, kecil, rendah, bahkan mau hilang gitu kan. Kalau udah nifak tuh mau hilang tuh. Munafik itu kan pertengahan antara iman dengan kafir itu. Nah itu kalau ada yang tipis gitu kan, itu jauh tuh biasanya. Nah itu barokahnya panggilan Allah itu, ingin mendekatkan kembali, disentuh lagi ya, disentuh lagi, didekatkan kembali. Yang tipis yang terakhir ini ya sudah adzan, susah kadang-kadang kan, nunggu komat, sudah komat masih komen juga kan, masih panjang waktunya kan. Baru sahur udah lihat kapan buka. Baru buka dan nanya kapan sahur dia. Nah itu dipanggil semuanya
disatukan. Karena itu indahnya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, jangankan yang imannya kuat, yang imannya lemah pun itu bisa mendapatkan karunia yang sama, bisa mendekat kepada Allah. Itu barakahnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus panggilan bagi kita yang telah berikrar beriman. Allah tuh sayang sama kita. Masih ingat gak konsep tadi itu? Masih ingat ya? Kalau sinyal imannya kuat, maka pengaruhnya ke takwa menjadi apa? Lebih kuat, lebih mantap. Kalau takwanya mantap, pengaruhnya kepada kita apa? Rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Itu sudah umum. Ya, rumusnya tuh begini, kalau takwanya itu kuat, betul-betul kuat, itu mudah semua akses itu. Kesulitan kayaknya nggak ada yang sulit gitu. Rizki kadang-kadang datang tanpa diduga. Ya, ilmu cepat mengalir. Kalau mau pakai dalil, saya sebutkan dalilnya nih. Tentang kesulitan yang dipermudah dan rizki yang datang cepat. Itu ada di Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, ada wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka apa yang dia dapati? Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia alami. Itu nggak pakai alif lam tuh makhrajanya. Coba cek di mushaf, ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Makhraja, nggak ada al makhraj, makhraja gitu kan? Nggak ada alif lamnya kan? Kalau nggak ada alif lam namanya nakirah. Nakirah itu umum, general, jadi dimanapun. Jadi dia punya kesulitan di keluarga, di pekerjaan, di kehidupan sosial. Kalau meningkat takwa, itu dimudahkan oleh Allah. Ingat ya, ingat, ayatnya bukan mengatakan nggak punya masalah, bukan. Tetap punya masalah. Cuman sebelum masalah itu dialami, sudah dimudahkan oleh Allah, sehingga seakan-akan nggak punya persoalan. Itu maksudnya. Termasuk rizkinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kadang-kadang dari sisi yang nggak pernah dia mikir gitu. Dia makan buah nih, habis buah ini udah datang buah lagi yang lain. Ya, dia tuh nggak pernah terfikirkan bahwa orang itu akan ngasih, tapi siapa yang menggerakkan dia untuk mengasih? Gitu. Nah, itu konsepsinya begitu. Ilmu, misal ilmu nih, ternyata shortcut, cara cepat, paling singkat untuk mendapatkan lompatan pengetahuan itu pondasi dasarnya takwa. Coba buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran tuh. Makanya Imam Tarawih jarang baca itu. Saya lihat ngimamin tuh kalau udah Al-Baqarah suka dilompatin tuh. Udah 281 kan, tiba-tiba wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dia lompat ke ayat 283 tuh. Rakaat keduanya. Dia berhenti dulu tuh rakaat pertama, rakaat kedua masuk lompat ke ayat 283. Dia pas-pasin sama la yukallifullah sampai 286 tuh. Nah, 282-nya lihat tuh. Lihat ujungnya, langsung ke bawah saja, langsung ke bawah, paling kiri sebelah bawah, pojok. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ada? Wattaqullaha, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, kalau engkau mampu tingkatkan takwa kepada Allah, Allah akan tambahkan, ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Jadi kalau kita mampu meningkatkan takwa itu dibuka oleh Allah akses pengetahuan. Mau belajar apa aja gampang. Makanya ini rahasia besar ya. Dan saya sarankan tuh kita semua, atau nanti turunkan ke keluarga, ke anak-anak, ke cucu, ke siapa saja, itu sebelum mulai belajar takwa dulu yang ditingkatkan. Karena itu rahasia ulama kita dulu itu, sebelum mulai pembelajaran itu ditingkatkan takwa dulu. Nah, cara meningkatkan takwa kan lewat ibadah tadi, iman, ibadah, takwa kan. Makanya dulu rata-rata yang dilatih itu sholatnya dulu, bacaan Quran dulu, hafalan Quran, rata-rata penghafal Quran. Makanya ilmunya kayaknya gampang, belajar apa aja mudah tuh. Al-Imam Syafi'i itu, wah Qurannya luar biasa sudah. Kalau setiap Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Ya, sholatnya nggak usah ditanya, bagaimana khusyuknya dan sebagainya. Orang banyak tahu beliau pakar fikih, faqih, betul. Tapi tidak banyak orang tahu beliau pun pakar di bidang kedokteran. Ya,
Kemudian juga beliau punya diwan itu, pakar di bidang bahasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu bukan cuma jagoan di bidang balaghah, ya, tapi beliau juga ternyata jenius di bidang matematika. Gitu. Dan banyak lagi nanti. Ibnu Rushd misalnya, ya, itu ahli Quran, ahli hadis, tapi ternyata profesinya dokter bedah dan pemikir. Avicenna, Ibnu Sina itu kan mula pertamanya menghafal Quran. Sholatnya ditingkatkan, dikhusyukkan. Setelah itu apa? Terbuka kedokterannya, otodidak, ya kan? Ahli matematika dan sebagainya. Belum kalau kita bicara yang lain, Al-Biruni, kemudian Al-Khawarizm, ya, Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas dan sebagainya. Itu rata-rata dari Quran. Jadi takwa itu meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau pengen cerdas, tingkatkan takwa. Saya sudah pernah membaca, kemudian ingin membuktikan. Saya ikuti jejaknya tuh, dan ternyata betul. Karena Allah kan nggak pernah salah, ya, nggak pernah salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Jelas ya? Mau bahagia, bahagia itu sederhana. Setiap orang punya persepsinya sendiri. Bahagia itu sederhana. Ketika ada kopi, bagi tukang kopi. Bagi yang ngeteh ya teh, ya. Bagi yang sedang ya baru menikah, bahagia itu sederhana. Ketika ada pasangan, macam-macam lah, ya. Itu masing-masing punya persepsi. Tapi kata Al-Quran, bahagia itu sederhana. Ketika engkau bertakwa, maka datanglah kebahagiaan itu. Ya, bahagia itu sederhana. Ketika engkau bertakwa, maka hadirlah kebahagiaan itu. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua. Nggak usah dibikin status, tulis saja. Surah kedua di akhir ayat 189. Surah Al-Baqarah akhir ayat 189 itu. Ada yang yas'alunaka 'anil ahillah, langsung ke ujungnya saja. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada? Pasti ada lah insyaallah itu. Ya, kalau salah kalian salah baca itu. Ada akhir ayat 189 paling kanan agak ke bawah. Ada. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya kalau nyebutkan kanan, kiri, atas, pojok, bawah bukan bermaksud ingin menyampaikan saya tahu, tidak. Maksudnya mempermudah teman-teman menemukan itu, ya. Supaya kita nggak salah niat. Wattaqullaha, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Jadi ternyata bahagia itu kuncinya sederhana, takwa. Jadi kalau banyak harta juga tidak bertakwa, itu kebahagiaan sejati nggak akan lahir. Kebahagiaannya diikat oleh materi. Kalau nggak percaya, cek aja silakan. Ya, Ustadz itu kelihatannya dia nggak beriman tapi bahagia juga. Coba lihat, bahagianya karena apa? Pasti ikatannya materi. Kalau nggak harta, kedudukan, kan? Atau kemudian fisikal, karena masih cantik, terlihat segar, tegap, ya, senang dengan tegapnya, gantengnya, kumisnya, dompetnya, macam-macam lah itu. Motivasinya kan banyak, ya. Nah, yang sejati itu takwanya. Nah, jadi ternyata takwa itu puncak segala hal. Jadi kalau kita ingin menguatkan takwa, nanya nih. Kan takwa kunci kebahagiaan, takwa kunci kesuksesan, takwa kunci solusi, takwa kunci rizki. Sekarang kita tanya, saya pengen menguatkan takwa, caranya gimana? Ya kuatkan sinyal imannya. Karena pilar-pilar takwa itu kuncinya di iman, di rukunnya itu, pokoknya yang 6 itu. Jadi kalau kita ingin menguatkan takwa, kuatkan pilar iman. Menguatkan pilar iman bagaimana? Dengan amal soleh, dengan ibadah. Karena itulah kita dilatih untuk ibadah harta, ibadah fisik. Coba sholat tuh, ketika anda bertanya, sholat ibadah kan? Lalu anda bertanya, kenapa mesti sholat? Itu diperdengarkan ke telinga kita 5 kali sehari itu, supaya nggak nanya lagi. 5 kali sehari, supaya nggak nanya lagi. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Kenapa ya Allah? Dijawab oleh muadzin tuh kan? Hayya 'alal falah, supaya bahagia, supaya sukses.